Video kelihatan ya. Nggih, sudah datang. Materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang centroid atau ulkus Molle ya. Ulkus Molle udah ada yang pernah dengar belum? Pernah dengar Pak nih? Kondisi dokter belum ngomong. Belum ya? Oke, jadi saya akan jelaskan ulkus Molle. Jadi apa sih ulkus Molle itu? Ulkus Molle itu adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual. Dia sifatnya ulceratif akut dan bisa menyerang organ genital yang nantinya menjadi adenitis inguinal atau bubu. Apa sih penyebabnya ulkus Molle ini? Penyebabnya itu adalah Haemophilus ducreyi. Ini harus kalian hafalkan. Penyebabnya adalah Haemophilus ducreyi. Dia merupakan bakteri gram negatif sebagai agen penyebab. Dia sebagian besar ditularkan melalui seksual, tapi ada juga yang melalui non-seksual. Nah, ulkus Molle ini sangat erat kaitannya dengan penularan HIV deh ya. Sampai saat ini di Indonesia masih banyak kita temukan ulkus Molle baik itu di rumah sakit maupun di klinik. Dikaitkan dengan pekerja seks komersial, pengguna kokain, sifilis, dan HIV ya. Apa sih gambaran klinis dari ulkus Molle ini? Jadi ulkus Molle ini dia ada masa inkubasi namanya itu 3 sampai 7 hari. Kadang-kadang bisa sampai lebih dari 10 hari. Dia tidak ada gejala prodromal. Gejala prodromal yang maksud itu adalah demam, malaise, nyeri sendi, sakit kepala, itu namanya gejala prodromal. Beda dengan alergi obat atau pada varicella gitu, dia ada gejala prodromal, tapi pada ulkus Molle dia tidak ada gejala prodromal. Awalnya akan terbentuk papul yang dikelilingi oleh eritema dan 1 sampai 2 hari dia menjadi pustular. Pustular itu maksudnya dia kayak bernanah gitu deh ya. Jadi pustul lalu terkikis dan menjadi ultrasi sehingga menjadi ulkus Molle atau kita sebut centroid. Efloresensinya udah pasti ulkus. Jadi nanti nulis efloresensi ulkus, misalnya dia satu buah gitu ya. Ulkus soliter, ulkus soliter berukuran bulat, ukuran misalnya 0,5 cm diameternya gitu ya, ditutupi oleh jaringan nekrotik dan eksudat warna abu-abu kekuningan. Kalau udah lihat kayak gini, dasarnya kotor, itu kita sudah mikirnya adalah ulkus Molle atau centroid dan dia juga bisa mudah berdarah. Kalau dasarnya bersih, tidak nyeri, itu pikirkanlah sifilis. Jadi ulkus Molle ini mirip sama sifilis primer. Kalau sifilis primer itu ada namanya ulkus durum. Kalau ini namanya ulkus Molle. Bedanya kalau ulkus durum dia tidak nyeri dan dia bersih dasarnya. Kalau dia ulkus Molle dia dasarnya kotor, mudah berdarah dan juga nyeri ya. Nah, ini gambaran klinisnya, ulkusnya lunak, nyeri dia, diameter 1 sampai 2 cm. Ulkusnya lebih sering tunggal atau satu biji. Lalu dia bisa terdapat di permukaan luar ya. Pada wanita dia terlokalisasi pada vulva, labia minora, dan vestibulum. Bisa juga di ekstragenital seperti di payudara, jari, paha, dan di dalam mulut. Kenapa bisa di dalam mulut, Dek? Karena kalau kita ngomongin IMS, infeksi menular seksual, itu ada 3 cara untuk melakukan hubungan seksual, yaitu genitogenital, di mana dia berhubungan melalui genital saja, anogenital melalui anus, ya, namanya anogenital, genital dengan anus gitu ya. Dan yang ketiga, orogenital melalui oral dengan genital ya. Itu kenapa dia bisa muncul di ekstragenital. Dan dia juga sifatnya itu eh, menyebar gitu ya, ada kissing lesion. Jadi dia nempel di kulit sebelahnya, dia bisa terjadi ukus molo yang baru. Biasanya pada pasien-pasien imunokompromis seperti HIV. Nah, ini pada gambar kalian bisa lihat pada wanita, ini adalah ada ulkus molo, vulva dengan tepi yang tidak beratur. Ini sebenarnya jarang pada wanita ya, tapi dia lebih sering pada laki-laki. Ini saya skip aja ya, karena dia jarang pada wanita. Lalu varian klinis centroid itu ternyata ada banyak. Ada giant, ada yang ulcus serpiginosa yang besar, ada pagidenic, transient, centroid folikuler, dan papular centroid gitu ya. Jadi nanti kalian bisa baca di sini.
Ini lebih dalam lagi. Kalau yang kalian harus tahu itu adalah ulkus mola udah cukup gitu tahu ya. Kalau varian klinis sih nice to know aja deh ya. Nah, diagnosis banding jangan lupa kalau mendiagnosis pasien itu harus diagnosis banding dulu, lalu pemeriksaan penunjang, lalu baru diagnosis gitu ya. Jadi diagnosis banding harus ada minimal 3 penyakit. Apa sih yang paling mirip? Yang paling mirip adalah herpes genital. Kenapa dia mirip? Kadang pada pasien herpes dia juga mengeluh nyeri dia. Tapi pada pasien herpes genitalis, dia efloresensinya adalah vesikel multiple bergerombol di atas dasar kulit yang eritema. Kalau ini enggak, dia ini ulkus ya eflornya ya, ulkus satu buah atau lebih. Lalu yang kedua sifilis seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada LGV. Kalau dia limfogranuloma venereum biasanya ada pembengkakan. Kalau ini enggak, jarang. Dan disebabkan oleh chlamydia. Kalau yang ulkus molar kan disebabkan oleh Haemophilus ducreyi ya. Komplikasi ulkus molar itu bisa terjadi adenitis inguinal yang nyeri, ruptur bubo inguinal spontan misalnya pada laki-laki, penyebaran Haemophilus ducreyi ke tempat yang jauh yang saya sebutkan tadi ada kissing ulcer ya. Lesinya bisa di ekstragenital gitu ya. Pada pasien laki-laki atau pada pasien SHV itu sering kita temukan. Lalu ada lesi esofagus, konjungtivitis akut walaupun jarang, superinfeksi bakteri, bisa terjadi jaringan parut pada laki-laki, dan juga terjadi erythema nodosum. Nah, ini yang namanya kissing ulcer pada laki-laki ya. Ulkusnya itu dia meluas deh, karena dia em, ada ini ke tempat yang jauh penyebarannya ya. Prognosisnya sebenarnya dia dapat sembuh sendiri dan tidak menyebabkan penyebaran sistemik. Tapi kalau dia dibiarkan, tidak diobati, dia dapat juga bertahan bertahun-tahun. Kalau kita sudah obati sesuai protap tapi tidak ada perbaikan klinis, pikirkanlah kalau salah diagnosis itu yang pertama ya. Mungkin bukan lupus mola, malah sifilis ya. Lalu ada koinfeksi IMS lain. Ini sering terjadi dua penyakit IMS pada satu pasien atau lebih dari dua. Lalu yang ketiga, dengan infeksi HIV, ternyata pasiennya HIV itu penyembuhannya bisa lebih lama. Lalu keempat, kepatuhan pasien yang buruk. Kita udah KI pasien, ternyata pasien nggak konsumsi obat atau dia masih melakukan hubungan seksual beresiko itu bisa. Lalu yang terakhir, kita curiga bahwa ada strain Haemophilus duclei yang resisten terhadap antibiotik kita berikan. Reinfeksi dapat terjadi dan KI pasien dia harus menggunakan kondom jika tidak dapat melakukan abstinen ya gunakanlah kondom gitu ya walaupun tidak 100% melindungi dari IMS. Pengobatan. Pengobatannya Pengobatannya yang first line treatmentnya adalah asitromisin 1 gram oral dosis tunggal. Maksudnya dosis tunggal kalian ngasihnya 1 kali aja ya. Jadi besoknya nggak usah diminum lagi. Jadi dia emang dikasih 1 gram gitu aja. Sediaannya asitromisin ini 500 miligram. Jadi kalian kasih 2 ya itu 1 gram. Saya kira sih udah nggak mahal ya saat ini ya. Lalu yang kedua ada ceftriaxone itu 250 miligram IM dosis tunggal bisa kalian suntikan di deltoid. Lalu ciprofloxacin 2 kali 500 selama 3 hari dan eritromisin 4 kali 500 selama 7 hari. Hubungan antara ulkus mola ini dengan HIV itu sangat lekat ya, dalam tanda kutip sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Di mana ulkus mola ini akan meningkatkan transmisi pada heteroseksual dan HIV-1 dan banyak pasien yang terinfeksi HIV itu muncul gejala klinis ulkus mola itu banyak ya. Jadi pada di RSUD sendiri atau di rumah sakit pusat itu kalau pasiennya datang dengan opus mole maka kita langsung screening untuk HIV ya. Lalu dia kalau pada pasien HIV dia biasanya gagal jika kita kasih terapi dosis tunggal. Variasinya luas, dia heboh gitu ya, klinisnya lebih berat. Dan pasien HIV dengan ukus mole harus dipantau dan diobati dengan regimen multiple harian. Pencegahannya, jauhkan diri dari aktivitas seksual sampai klinisnya sembuh. Sampai kapan sih sembuh? Jadi kalau pasien lupus mole itu 7 harinya disuruh datang lagi untuk kontrol, untuk follow up ya. Pasangan seksualnya juga harus diperiksa atau diobati agar tidak saling tular menular.
Antibiotik itu bisa diberikan perlindungan dari reinfeksi. Dosis tunggal asitro berlangsung selama 2 bulan itu ada ya. Kalau dia sering kumat ya dia. Ulkus moler lebih sering pada pria yang berhubungan seks dengan beberapa wanita. Jadi dia punya multiple partner ya. Pemakaian kondom dan program sosial harus tetap kita lakukan untuk menurunkan kasus ulkus mola ini ya. Oke, itu dari ulkus mola sendiri singkat ya. Jadi saya mulai dari yang singkat-singkat dulu. Kita lanjut ke kita lanjut ke gonorea. Nah, kalau tadi ada ulkus mola, kalau yang ini namanya gonore deh ya. Gonore mungkin udah banyak yang dengar ya. Gonore ini lebih banyak yang kena daripada lupus mola gitu ya. Jadi lebih banyak kasusnya daripada lupus mola kita temukan di rumah sakit. Dia memang merupakan salah satu penyakit menular seksual dengan angka insiden yang tinggi. Kalau tadi lupus mola penyebabnya adalah Haemophilus ducreyi, kalau ini penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Lesi primernya kalau pada laki-laki itu uretritis gonorrhoeae, tapi kalau pada perempuan itu namanya cervicitis gonorrhea. Gonorrhea ini, Neisseria gonorrhea ini sifatnya tahan asam dan tidak tahan di udara bebas ya. Cara penularan semua IMS sama, cara penularannya bisa genitogenital, orogenital, dan anogenital. Tapi dikatakan sedikit persentase bisa melalui alat mandi ya, walaupun jarang ya. Patogenesis di mana Neisseria gonorrhea ini akan melekat pada mukosa sel epitel kolunar atau kuboid tidak bertanduk melalui pili atau opa protein permukaan. Dia akan menyebabkan kerusakan sel mukosa yang progresif sehingga terjadi peningkatan dari respon leukosit polimorfonuklear ya. Gambaran klinis yang laki-laki saya skip aja ya karena hari ini kan pada wanita. Nah, ini gonorrea pada wanita. Pada wanita beda pada laki-laki gitu ya. Kenapa? Karena pada wanita ini keluhannya seringkali asimptomatik atau dia tidak jelas gitu atau tidak mengeluh apapun ya. Tapi kadang-kadang bisa nyeri. Pada pemeriksaan, jika kita melakukan pemeriksaan, maka kita bisa lihat serviks wanita tersebut edem dan ada erosi dan ada sekret mukopurulen. Kalau pada laki-laki itu gampang banget dilihat ya, dia keluar kayak gini, keluar kayak nanah gini. Kalau pada wanita kan dia sulit kita lihat kecuali kita melakukan pemeriksaannya, pemeriksaan dalam. Cervicitis ini sangat sering terjadi, keluhan pada wanita adalah terjadi keputihan gitu ya, keputihan ternyata dia adalah gonorrhea itu banyak ya. Lalu pada pemeriksaan spekulum dapat kita lihat porsio cervixnya merah dan bernanah. Uretritis juga merupakan keluhan kedua, dia bisa timbul bersamaan dengan cervicitis, bisa terjadi polakisuri dan disuri. Kita lihat orificium uretra externumnya edem, dan dia bengkak. Kalau kita tekan itu keluar nanah dia. Nah, ini bisa kita lihat ya, porsio di dalamnya dia edem dan ada sekret mukoporulen ya. Bisa juga terjadi Bartholinitis, dia labia mayora yang terkena itu bengkak, merah, dan nyeri tekan. Lalu salpingitis dapat terjadi pembentukan tuba sehingga terjadi kehamilan ektopik biasanya. Proktitis, nah ini umumnya asimptomatik, dia rasa terbakar pada anus jika dia melakukan hubungan seksual melalui anogenital. Pada mukosa anusnya kita lihat eritema, edem, dan tertutup pus mukopurulen. Orofaringitis bisa juga terjadi, kontaknya orogenital, dia terjadi faringitis, tonsilitis, gingivitis, stomatitis, dan laringitis. Ini penting sekali untuk melakukan anamnesis pada pasien IMS, di mana kita harus beritahu pada pasien bahwa ini bersifat sangat rahasia dan tidak akan dipublis keluar gitu ya, nggak ada publis keluar. Memang rahasia dari pasien dan juga dari dokternya. Kalau bisa pasangannya disuruh tunggu di luar dulu ya, sehingga dia dapat bercerita lebih open pada dokternya ya. Kita tanyakan gimana caranya dia melakukan hubungan seksual dan bersama siapa saja ya. Nah, ini pada ekstragenital ya, bisa terjadi gonogonoré.
pada bayi baru lahir ataupun dewasa, proctitis dan juga orofaringitis ya bisa terlihat ya. Biasanya pada pasien-pasien yang imunokompromis ini banyak deh ya. Ini gonore disseminata terjadi pada wanita dengan gejala dia disseminata berarti ada penyebaran ke organ lain gitu ya. Bisa terjadi artritis, miokarditis, endokarditis, perikarditis, meningitis, dan dermatitis atau kita sebutnya artritis dermatitis sindrom ya. Stadium awal dia nyeri sendi berpindah pada lutut, siku, dan sendi distal. Eh, terjadi tenosynovitis dan juga terjadi dermatitis. Dia gatal-gatal, makulopopular pustul hemoragik, letaknya perifer dan juga nyeri. Lalu stadium lanjut bisa terjadi artritis septik. Ini kejadiannya sangat sedikit ya, sangat jarang. Diagnosis, semua diagnosis itu harus melalui prosedur anamnesis, secret seven basic four, jangan lupa. Pemeriksaan fisik, kalau di kulit atau ada pemeriksaan fisik dermatovenerologi ya. Lalu ada penunjang. Penunjang gonore itu paling sering kita mengambil duh tubuh ya. Ngambil duh tubuhnya dari mana? Nggak bisa dari sembarangan. Kalau dia pria itu fossa naviculari. Kalau wanita ngambillah di uretra, kelenjar Bartholin, serviks, dan retrum. Di mana dia ada duh tubuh ya dia. Itu diambil dengan cotton tip swab. Lalu kita warnai dengan gram. Warnaan gram kita akan temukan gonococcus gram negatif intra dan ekstraseluler. Ini harus di bold, harus dihafal karena ini sering keluar ya. Itu kita temukannya gonococcus gram negatif intra dan ekstraseluler. Ini hanya didapatkan pada pasien gonorea. Kultur juga bisa dilakukan. Diagnosis bandingnya adalah uretritis gonorrhea, uretritis non-spesifik, dan juga trichomoniasis, lalu juga uretritis non gonorrhea, trichomoniasis, dan juga bakterial vaginosis ya. Tata laksananya, tata laksananya saat ini kita berikan pada infeksi anogenital tanpa komplikasi, kita berikan Cefixim 400 mg per oral dosis tunggal. Itu satu kali aja ngasihnya. Kalau tadi Ukus Mole ngasihnya asitromisin 1 gram, kalau ini Cefixim ya Cefixim 400 mg per oral dosis tunggal. Kalau dia sediaannya ada yang 100, berarti kita ngasihnya 4 ya. 4 langsung diminum bersamaan gitu ya. Jangan diminum pagi, siang, sore ya. Langsung minum bersamaan sehingga dosisnya adalah 400 mg sekali minum. Kalau nggak ada Cefixim, kasihlah levofloxacin 500 mg per oral dosis tunggal. Kalau nggak ada, kasih kanamisin 2 gram IM dosis tunggal. Kalau nggak ada, kasih tiamfenicol 3,5 gram per oral dosis tunggal. Ini salah satu apa aja boleh ya, yang 1 sampai 4 ini boleh pilihannya. Tapi paling gampang adalah ngasih Cefixim. Tapi banyak juga udah banyak negara di mana dia udah resisten terhadap Cefixim ya. Jadi yang dikasih adalah ceftriaxone 250 mg IM dosis tunggal dan spektinomisin 2 gram IM dosis tunggal. Kenapa dia bisa terjadi resistensi, Dek? Karena pasien itu banyak beli antibiotik sendiri ya di luar, dikonsumsinya nggak sesuai hari gitu dikonsumsi. Misalnya batuk gitu ya, dia minum Mexapixin, jika sebenarnya cuma 1 kali gitu, itu bisa menjadi resisten. Atau dia sering terkena gonore, dia beli-beli sendiri obat ini ya. Infeksi gonore dengan komplikasi seperti Bartholinitis, epididimitis, dan orkitis itu biasanya dirawat inap atau diobati dengan regimen dosis ganda multiple dose dengan lama pengobatan per oral 5 hari dan per injeksi 3 hari. Pertimbangannya kombinasi dengan doksi dan juga asitromisin. Doksinya dosisnya 2 kali 100 7 hari dan asitronya 1 gram ya. KIE pasien cegah penularan dan pasangan seksual harus diobati. Juga kayak tentang HIV gitu ya, kita sarankan untuk screening. Hindari faktor resiko, seks bebas adalah faktor resiko paling atas ya, multiple sex partner ya. Lalu konsultasi jika ada keluhan mata, konsultasi ke mata, kalau ada keluhan lain, konsultasi ke bagian lain. Juga kita bekerja sama dengan mikrobiologi ya, karena kan dia harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Dengan pengobatan yang sempurna, prognosis umumnya baik, kecuali gonore dengan komplikasi atau gonore kronis, di mana diperlukan pengobatan lebih sensitif. Oke, itu ulkus mole dan gonore. Dari dua tadi, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu.
Mohon izin dokter, sepertinya belum ada yang bertanya. Lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah kalau yang tadi itu gonore, selanjutnya adalah uretritis non gonorea. Jadi judulnya aja dia udah uretritis non gonore, berarti dia eh, tidak ditemukan bakteri gonorea. Jadi namanya uretritis non gonorea. Kita sebut juga uretritis non spesifik ya. Banyak yang menganggap ini sama, tapi kalau semua uretritis non spesifik adalah non gonore, tapi tidak semua uretritis non gonore adalah non spesifik gitu ya. Definisinya jelas ya, bukan disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhea. Nah, kalau bukan karena kuman Neisseria gonorrhea, apa sih penyebabnya uretritis non spesifik ini? Penyebabnya yang paling tinggi adalah Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma urealyticum. Ini bisa muncul pada UKM PPDD ya. Jadi jawabannya dua ini aja, nggak usah lagi lihat yang lain. Kalau yang di bawah ini jarang sih dikeluarin. Jadi apa sih penyebabnya uretritis non gonorrhea atau non spesifik? Jawabannya adalah Chlamydia trachomatis. Dan yang kedua adalah Ureaplasma urealyticum. Kalau yang paling sering ditanyakan berarti jawabannya Chlamydia ya. Lain-lain apa aja? Ada Trichomonas vaginalis, bisa juga ragi, virus herpes simplex, adenovirus, dan hemophilus spesies ya. Jarang ya. Infeksi pada wanita, lagi-lagi nggak khas gitu ya. Wanita selalu nggak jelas ya. Simptomatik atau sangat ringan gitu ya. Jadi kalau ada pun keluhannya berupa tubuh genital yang kekuningan. Kayak keputihan tapi agak kuning gitu ya. Kalau misalnya pasiennya, pemeriksaan klinis genitalnya terdapat kelainan serviks seperti eksudat mukopurulen, erosi serviks, atau dia ada folikel kecil-kecil gitu. Nah, ini yang harus dihafalkan. Dia jika diperiksa pemeriksaan laboratorium berupa apusan sekret uretra atau serviks, kita dapatkan pewarnaan gram pada sekret uretra itu leukositnya lebih dari 5 pada pemeriksaan mikroskopik dengan pembesaran 1000 kali. Ini nggak mau emang harus dihafal. Lalu yang kedua, gram pada sekret serviks ini jangan sampai ketukar ya uretra dan serviks ini. Kalau dia diambilnya pada sekret serviks, ini leukositnya lebih dari 30 per lapang pandang pada pemeriksaan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Yang kalian harus hafalkan adalah 1000 kalinya dan juga leukositnya ya. Kalau uretra lebih dari 5, kalau serviksnya lebih dari 30. Tidak dijumpai di Diplococcus gram negatif. Udah pasti sih ya. Pada pemeriksaan basah tidak didapatkan parasit Trichomonas vaginalis. Tetrasiklin dikatakan masih efektif, tapi kita jarang banget ngasih tetra ya karena dia beresiko teratogenik atau kalau dia tiba-tiba hamil ternyata dia hamil gitu ya wanitanya itu nanti bisa terjadi cacat janin. Jadi pilihlah yang lebih aman ya. Doxycycline merupakan antibiotik yang paling banyak dianjurkan, dosisnya 2 kali 100 itu 7 hari, atau asitromisin dosis tunggal 1 gram sekali minum. Tapi doksi tidak boleh untuk wanita hamil, jadi pilih selain tetra dan doksi ya. Kita bisa pilih erythromycin, itu yang paling aman untuk ibu hamil. Dosisnya adalah 4 kali 500 miligram selama 7 hari ya. Pengobatan kombinasi dianjurkan jika ada kombinasi dengan infeksi gonorea. Banyak yang gonore dengan non-gonore itu pada satu pasien. Jadi kita perkenalkan pengobatan kombinasi. Apa aja pengobatan kombinasi yaitu Cipro 500 miligram hari pertama, lalu doxycycline 2 kali 100 miligram selama 7 hari, atau asitromisin 1 gram dosis tunggal. Atau yang kedua bisa asitromisin 2 gram dosis tunggal, bisa, berarti ngasihnya kalau sediaannya 500 kasihnya 4. Lalu tiamfenicol 2,5 gram hari pertama, kemudian 3 kali 500 selama 5 hari. Jangan lupa kalau ngasih obat ke pasien, tanyakan dulu apakah ada riwayat alergi obat atau tidak ya. Follow up ini sama, kontrol 7 harinya, dan dinyatakan sembuh jika kontrol 7 hari sampai 3 kali berturut-turut tidak ada ditemukan keluhan lagi dan labnya negatif. Pengobatan dapat dilakukan sampai 4 minggu. Dia dikatakan resisten kalau terdapat tanda uretritis setelah dilakukan pengobatan selama 4 minggu. Kita sebut persisten ya. Oke, itu uretritis non spesifik ya.
Saya lanjut dulu yang singkat dulu deh ya. Ini aja deh. Nah, ini sisanya adalah herpes vaginalis, toxo, vulvitis, dan ISK. Terakhir akan saya jelaskan tentang sifilis ya. Sebenarnya toxoplasmosis ini Dokter Adit ya yang em, mempunyai bidangnya. Ini hanya sekilasnya saya jelaskan ya. Toxoplasmosis kan banyak kita dengar ya kalau dia kena toxo nggak bisa hamil gitu ya atau dia sering keguguran. Jangan-jangan dia kena toxo itu banyak ya sekarang ya. Apa sih toxoplasmosis itu? Toxoplasmosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii ya. Infeksi akut yang dapat setelah lahir itu dapat bersifat asimptomatik. Gejalanya bisa dapat memberikan gejala limfadenopati, ensefalitis, miokarditis, pneumonitis. Ini banyak banget ya. Jadi biasanya pasien kejang, ternyata dia tokso, itu banyak banget sekarang. Lalu keadaan toksoplasmosis di suatu daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebiasaan makan daging kurang matang. Itu kan ada waktu ini wabah gitu ya Pak, di suatu daerah dia makan babi ya, babi yang nggak dimasak secara matang gitu ya. Itu dapat menyebabkan kejang ya, kejang-kejang deh ya. Ada itu kelainan neuro. Lalu tokso juga disebabkan oleh kebiasaan daging kurang matang, kucing, burung, tikus sebagai hospes perantara, lalat dan cacing tanah ya. Untuk fisiologi, toksoplasmosis gondii ini memiliki dua siklus hidup yang berbeda, di mana siklus seksualnya hanya terjadi pada kucing. Kucing ini host definitif ya, jadi aware ya pada yang suka pelihara kucing ya. Siklus aseksual terjadi pada mamalia lain, termasuk manusia dan berbagai jenis burung. Nah, kucing yang terinfeksi Toxoplasmosis gondii ini, dia sebelumnya memakan daging mentah, burung liar, atau tikus yang terkontaminasi, sehingga dia terinfeksi Toxoplasmosis gondii. Ya, dia. Ada namanya okis, takisoid, dan bradisoid ya, yang ada pada manusia. Ini semua dapat menyebabkan infeksi pada manusia ya. Infeksi dapat terjadi dengan menelan okis setelah terpapar tanah yang terkontaminasi atau kotoran kucing atau kita kena gitu ya lalu kita makan nggak cuci tangan gitu ya. Tapi sekarang udah jarang banget sih ya nggak cuci tangan atau konsumsi air atau sumber makanan yang terkontaminasi. Lalu parasit ini dapat menyebar ke berbagai organ seperti jaringan limfatik, otot lurik, miokardium, retina, plasenta, dan SSP. Kenapa ada di organ reproduksi ini? Karena ada di plasenta ya, dia bisa ke pengaruh ke janin hingga menyebabkan kematian deh ya. Pengobatan biasanya tidak diperlukan pada host tanpa gejala, kecuali pada anak-anak di bawah 5 tahun. Pasien dengan ada gejala harus dirawat, biasanya gejalanya udah cukup berat ya. Pasien dengan HIV itu tentu saja diberikan terapi supresif dan obat pilihannya adalah hingga sekarang pilihannya adalah diberikan spiramycin dan piremetamin ini dua obat pilihan deh ya. Dan juga clindamycin, sulfadiazin. Nah, yang kedua herpes vaginalis atau herpes genitalis tadi sudah saya jelaskan sekilas. Kalau dia herpes itu udah pasti nyeri pasiennya ada vesicle multiple bergerombol. Apa sih herpes genital itu? Herpes genital lagi-lagi dia penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Jangan bingung, jangan ketukar sama herpes zoster. Ini herpes genital. Kalau herpes zoster disebabkan oleh varicella zoster virus. Kalau ini penyebabnya adalah herpes simplex virus. Itu beda deh ya. HSV dan ZV itu beda ya. Ada dua jenis HSV yang dapat menyebabkan herpes genital yaitu satu dan dua. Penyebab paling umumnya adalah HSV 2. HSV 1 umumnya menyebabkan herpes simplex yang muncul di mulut, bibir, dan juga di mata. Patofisiologinya, di mana HSV menyebar melalui kontak langsung dengan lesi herpes, biasanya selama hubungan seksual. Genitogenital bisa, urogenital bisa, anogenital bisa. Klinisnya udah pasti di tempat di mana dia berhubungan dengan cara dia berhubungan seksual. Kalau dia anogenital ya di anus dia bisa tumbuh ya. Jika seseorang bersentuhan dengan lesi kulit orang yang terinfeksi, dia juga dapat
terinfeksi deh ya. Setelah seorang terinfeksi pertama kali, di mana disebut episode satu atau infeksi primer, HSV itu tetap berada di dalam tubuh. Nah, HSV ini dia klinisnya bisa hilang, tapi di dalam tubuhnya tetap dia HSV-nya. Jadi pada saat dia drop pasiennya, itu bisa muncul lagi herpes simplex ya. Herpes genitalnya itu biasanya berulang. Itu banyak sekali yang berulang, terutama pada pasien-pasien imunokompromis. Gejala klinis pada awal infeksi, dia ada gejala konstitusi atau gejala prodromal. Flu, demam, menggigil, nyeri otot, kelelahan, dan mual. Lalu mulailah muncul lepuh-lepuh kecil berisi cairan di alat kelamin, bokong, atau area lainnya. Vesikel bergerombol dengan dasar eritema seperti pada gambar. Jika lukanya berada di alat kelamin, rasa perih atau terbakar saat buang air kecil bisa terjadi. Sangat bisa terjadi ya, bahkan pasti nyeri sih kalau dia kencing ini, Dek. Ini kan merah nih, vesikelnya bergerombolnya itu perih banget ya. Pemeriksaan lab, dia sama kayak her- herpes zoster atau kayak varicella. Pemeriksaan labnya adalah sang tes namanya. Nah, sang tes ini dengan pengecatan GEMSA atau Wright akan terlihat sel datia berinti banyak. Jadi ada sel datia berinti banyak kuncinya ya. Tapi sebenarnya dia sensitivitas dan spesifitasnya rendah. Yang tinggi itu adalah kultur jaringan, tapi itu mahal ya, relatif mahal. Pengobatan, ini sudah saya cantumkan tabelnya. Pengobatan untuk herpes genitalis itu adalah acyclovir. Kalau kalian ngasihnya 200 miligram, kasihnya 5 kali sehari. 7 sampai 10 hari. Kalau dia infeksi primer, jadi tanyakan pada pasien apakah ini infeksi pertama kali atau berulang. Kalau dia berulang, itu kasihlah 400 miligram 3 kali sehari, 5 sampai 10 hari. Itu beda ya kalau berulang sama pertama kali. Ada juga sekarang nggak, ada juga namanya valaciclovir dan famciclovir. Kalau saya sendiri udah sering ngasih valaciclovir, saya udah nggak pernah ngasih aciclovir lagi ya. Karena ngasihnya kan lebih, valaciclovir ngasihnya lebih sedikit gitu ya. Minum obatnya nggak nggak banyak. Kalau dia 400 miligram kan 3 kali ya. Kalau dia valaciclovir itu 1000 miligram 2 kali sehari aja ngasihnya dia ya. Tapi dia sediaannya yang 500. Jadi emang 2 kali 2 minumnya ya. Dan juga lebih relatif lebih mahal. Cuma di lapangan di pengalaman sendiri kalau ngasih valaciclovir itu sembuhnya lebih cepat, nyarinya lebih cepat hilang ya. Nah, ini ada infeksi yang berulang, ada di tabel. Valaciclovirnya dikasih 1 kali sehari aja. Kalau ada juga yang terapi supresif dan pada terapi supresif yang recurrent pada wanita hamil ya. Komplikasi yang paling ditakutkan pada bayi baru lahir, dia akan menyebabkan abortus atau malformasi kongenital berupa mikroensefali dan komplikasi lainnya seperti ensefalitis, keratokonjungtivitis, erupsi kulit berupa vesikel, herpetiformis, dan pasiennya lahir mati, bayinya lahir mati ya. Pada orang tua dikhawatirkan terkena komplikasi meningitis dan ensefalitis. Selanjutnya vulvitis. Apa sih itu vulvitis? Vulvitis itu seperti namanya vulvitis ya, peradangan pada vulva. Dia nggak karena infeksi menular seksual ya, bisa disebabkan oleh infeksi, reaksi alergi atau cedera ya. Sabun atau pakaian dalam yang tidak cocok itu juga dapat menyebabkan vulvitis. Gejala klinisnya rasa gatal yang hebat, merah dan bengkak pada vulva, lepuh bening berisi cairan, sakit bersisik tebal dan bercak putih di vulva. Kita lakukan pemeriksaan penunjang, ternyata dalam batas normal biasanya deh ya, kalau nggak ada infeksi, kalau hanya karena trauma atau karena alergi. Tata laksana, hindari atau stop penyebab vulvitis, jangan pakai sabun-sabun yang mengandung pewangi, jangan pakai sabun pembersih vagina, nggak boleh ya. Pasti antibiotik topikal dan antiinflamasi. Antiinflamasi itu yang kita pilihannya adalah yang kortikosteroid yang potensi rendah sampai moderate boleh ya, jangan terlalu poten. Lalu antibiotik topikal contohnya adalah gentamicin atau asam fusidat itu bisa dipakai sebagai pilihan. Lalu ISK ada infeksi saluran kemih sering terjadi pada wanita juga karena wanita lebih berpeluang. Dibagi menjadi 2 kategori, ini infeksi saluran bawah dan atas ya.
Banyak sekali mikroorganisme yang menyebabkan ISK ini, tapi yang sejauh ini penyebab paling umum adalah Bacil gram negatif. Escherichia coli menyebabkan lebih dari 80% infeksi akut ya. Patofisiologi dalam keadaan normal, bakteri di kandung kemih dengan cepat dibersihkan, tapi sebagai sebagian melalui efek berkemih, tapi juga sebagai akibat dari sifat antibakteri pada urin dan mukosa kandung kemih. Kondisi yang mengaruhi patogenis ini jenis kelamin, hamil, obstruksi, disfungsi, neurogenik, kandung kemih, reflux vesiko-uretal, atau virulensi bakteri dan faktor genetik. Biasanya pasien lansia itu ya lebih sering kena ISK atau wanita hamil ya. Gejala klinisnya dia rasa terbakar saat buang air kecil. Pasiennya anyang-anyangan gitu ya, dorongan yang lebih sering atau intens untuk buang air kecil. Kencingnya keruh, gelap, berdarah, berbau aneh. Bisa terjadi demam atau menggigil dan nyeri atau tekanan di punggung atau perut bagian bawah. Ini patogen penyebab berdasarkan diagnosis pasien atau klinis pasiennya. Kalau dia karena sistisis yang akut, yang uncomplicated, misalnya disebabkan oleh Escherichia coli, Staphylococcus saurophycus, Pteridus mirabilis, dan Klebsiella pneumonia. Jadi ini dibagi berdasarkan patogen, berdasarkan dia diagnosisnya apakah sistisis, apakah pilonefritis, dan dia juga ISK yang complicated ya. Obatnya itu bisa kalian baca di sebelahnya. Kalau di Indonesia sendiri sih si ciprofloxacin masih menjadi atau quinolone masih menjadi pilihan deh ya. Diberikan ciprofloxacin 2 kali 500 miligram. Bisa diberikan 7 sampai 14 hari ya. Oke, selanjutnya adalah sifilis ya. Sifilis, sifilis ini paling banyak slide-nya dia, paling ribet deh. Tapi kalau dihafalkan gampang kok. Jadi sifilis apa sih sifilis ini? Sifilis adalah infeksi menular seksual. Kalau ulkus mole penyebabnya lupus dukrei, gonore penyebabnya Neisseria gonore, uretritis non gonore penyebabnya adalah chlamydia yang paling tinggi ya, chlamydia trachomatis. Apa tadi tak jelasin ya tadi? Herpes genitalis penyebabnya herpes simplex virus. Kalau sifilis penyebabnya adalah Treponema pallidum, subspesies pallidum ya. Penyebabnya adalah Treponema pallidum. Hampir secara eksklusif atau nggak bisa kita eh, hanya sedikit sekali ditularkan melalui non-seksual ya. Jadi hampir semua ditularkan melalui seksual. Manifestasi yang paling umum dan dapat dikenali biasanya pada kulit ada namanya neurosifilis deh. Jadi dia udah kena neuro ya, bisa terjadi matanya kabur itu ada juga ya. Sifilis oftalmik dapat terjadi pada tahap apapun. Pasien dengan sifilis harus diperiksa ya, selain termasuk HIV ya. Epidemiologi di Singaraja sendiri itu masih banyak kasus sifilis dan juga kasus kusta itu lumayan banyak ya, nanti mungkin ada pengabdian masyarakat tentang kusta dan sifilis gitu ya. Sejarahnya, nah, sifilis penyakit Prancis namanya ya, morbus Gallicus, Greatpox, lues, Greatmicus ditemukan eh, pada zaman Neapolitan ya, yang udah lama banget kita temukan, walaupun sekarang masih aja karena nggak ada, tidak ada yang bisa mencegah gitu ya, tidak ada yang bisa mencegah dan juga pada kalau pasien itu kena sifilis, walaupun dia sudah dinyatakan sembuh, dia pada cek TPHA namanya deh, cek TPHA-nya itu masih dia ada titernya ya. Jadi gimana caranya kita tahu pasien kita kena sifilis dulu, cek aja itu TPHA-nya ya. Kalau dia TPHA-nya ada titernya misalnya 1:16, berarti dia dulu udah pernah kena sifilis ya. Gambaran klinisnya. Gambaran klinis pada anamnesis kita harus tanya pasangannya, dia
pasangan seksualnya apakah berhubungan hanya dengan wanita atau dengan laki-laki. Karena banyak sekali kita temukan sifilis ini pada LSL ya. LSL itu yang satu jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan laki-laki, yaitu banyak kita temukan terkena sifilis. Lalu kita tanyakan juga jumlah jumlah pasangan pasien tersebut. Kita tanyakan di mana lokasinya, lokasinya gimana aja cara dia melakukan hubungan seksual, apakah pakai kondom atau enggak, lalu riwayat penyakit seksual lainnya. Itu harus kita tanya lengkap pada pasien-pasien IMS. Stadium sifilis ini ada stadium primer, sekunder, laten dini, laten lanjut. Mau nggak mau ini harus dihafal ya, primer, sekunder, laten. Laten ada dua, laten dini, laten lanjut. Itu ya. Pada saat terjadi kontak, itu 10 sampai 90 harinya baru terjadi stadium primer. Nah, sengker ini beda dengan senkroid deh ya. Sengker ini adalah ulkus mole. Kalau senkroid tadi kan sengker ini ulkus diurung. Kalau senkroid tadi kan ulkus mole gitu ya. Ini sengker ini adalah ulkus durum. 3 sampai 12 minggu. Kalau dibiarin aja gimana dok? Dibiarin aja dia bisa hilang sendiri ulkusnya. Cuma dia lanjut jadi stadium yang sekunder. Dia lanjut menjadi sifilis sekunder. Kalau udah kena sifilis sekunder, lesinya ini bisa di seluruh tubuh dalam bentuk apapun gitu ya. Dalam bentuk apapun, misalnya dia keterlibatan rambutnya bisa rontok, itu bisa ya. Mukus patch itu bisa di sariawan, di bibir. Bisa juga bintik-bintik merah-merah di badannya, di telapak-telapak tangannya, atau kita sebut Roseola sifilitica itu bisa. Jadi banyak keterlibatan di stadium sekunder ini. Nah, kalau dibiarin gimana dok? Dibiarin bisa sembuh sendiri klinisnya, cuma di dalamnya dia tetap sifilis dan akan berlanjut menjadi stadium laten. Sifilis laten dini dan sifilis laten lanjut. Ya, kalau dia laten lanjut biasanya dia ke mata kabur. Jadi sekarang kalau pasiennya matanya kabur, itu langsung dicek ya sama bagian mata, dicek VDRL ya untuk screening sifilis. Yang harus kalian tahu itu adalah stadium sifilis primer, sekunder, dan laten ya. Laten lanjut yang di kanan ini next to know aja ya, karena itu lebih dalam lagi. Paparan dan inkubasinya melalui seksual. Dia akan bersentuhan dengan lesi yang sangat-sangat infeksius. Jangan lupa pakai handscoon kalau periksa pasien. Pasien apapun ya, terutama pasien sifilis dan pasien yang lumayan menular itu harus pakai handscoon. Lalu yang kedua bisa transfusi darah dari darah yang tidak di screening. Inokulasi tidak disengaja di pekerjaan, misalnya pegawai lab, pekerja kesehatan itu sangat berisiko. Nggak hanya sifilis ya, semua penyakit juga kita beresiko gitu ya. Pekerjaan lain, misalnya tato, nggak steril ya jarumnya. Lalu paparan dalam uterus. Nah, lesi yang infeksius itu dalam bentuk ulkus durum ya, atau sengker kita sebut. Yang kedua, kondiloma lata. Pets mucus itu di bibir ya, dapat ditemukan di mana saja pada tubuh. Lalu lesi pada keratin kulit tidak mengandung treponema yang cukup, profilaksi pasca paparan tidak diindikasikan. Sifilis kongenital bisa muncul cairan rinitis atau snaffle dan lesi bulus pada kulit usia pada bayi baru lahir ya. Dari ibu yang juga menderita sifilis. Sifilis primer. Nah, ini muncul kalau tadi kalian lihat di ukus mole itu kotor, kalau ini bersih ukusnya dan dia tidak nyeri. Sehingga wanita ini sangat-sangat banyak yang keskip gitu ya, karena kan letaknya kalau dia ukus molenya di dalam gitu. Oh, wanita kan nggak bisa lihat. Kalau cowok kan gampang dia kelihatan. Kalau wanita kan nggak bisa lihat. Dia akhirnya keskip stadium primernya itu nggak ketahuan gitu ya. Awalnya terjadi makula merah kehitaman, jadi papul, sehingga menjadi ulkus bulat oval. Lalu ulkus durum ini bisa ada juga yang khas dan sembuh 3 sampai 6 minggu tanpa perawatan dan 1 sampai 2 minggu dengan perawatan, maksudnya dengan pengobatan ya. Koinfeksi bisa terjadi dengan virus herpes simplex atau Haemophilus ducreyi meskipun jarang. Koinfeksi itu maksudnya dia bisa ada dua penyakit di satu pasien ya. Sifilis primer. Nah, kalau pada wanita dia bisa muncul di serviks, labia mayora, labia minora, forset, uretra, dan perineum. Labianya labia edematus dan juga bisa terjadi edema indurativum, bengkak labial unilateral dengan konsistensi kenyal dan permukaan yang utuh.
adanya sengker yang dalam. Pada pasien imunokompromis, dia bisa terjadi ulkus durum yang gede itu ya, nekrosis raksasa, dalam merah cerah dan berisi eksudat. Sifilis primer, ini masih sifilis primer ya, bisa juga terjadi di ekstragenital, selain di genital tadi. Pneumonia non-cutaneous, dia terjadi limfadenopati regional pada 60-70% pasien. Diagnosis banding, kalau sifilis itu kita diagnosisnya berdasarkan stadiumnya. Kalau dia primer, itu diagnosis bandingnya adalah ulkus optos, itu kan sariawan biasa ya, itu bisa menjadi DD. Senkroid atau ulkus molo udah pasti kan mirip tuh ya. Lalu bisa kita DD juga dengan herpes simplex ya. Yang kedua, sifilis sekunder. Ini saya katakan tadi, kalau tadi nggak diobatin, itu bisa berlanjut ke sifilis sekunder. Dia penemuan kutaneusnya sangat banyak ya, ruamnya bervariasi. Biasanya wajahnya nggak kena ya, lebih kena di badan. Dan kadang-kadang juga gatal ya. Paling sering kita temukan adalah Roseola sifilitica, makula eritematosa, atau makula papular simetris pada telapak tangan dan telapak kaki. Dia muncul bercak-bercak gitu ya, seperti bunga ya. Makanya namanya Roseola sifilitica, bagus banget namanya. Plak mukosa dan kondiloma lata juga dapat terjadi pada sifilis sekunder. Kondiloma lata ini pada sifilis sekunder dia bukan primer ya. Ada juga cincin bersisik putih pada permukaan lesi papulus squamosa. Ini pada gambar, seperti pada gambar ini namanya bit coloret ya. Nah, ini di telapak tangan pasien ya, telapak tangan juga telapak kaki biasanya ya. Bisa juga kita temukan lesi mirip dermatitis seborrheic di sekitar garis rambut, namanya crown of Venus atau corona veneris, seperti mahkota. Kita temukan pada telapak tangan dan kaki ini papul atau makula bulat eritematosa hingga tembaga, batas tegas, kadang-kadang dengan squama anular ya. Hampir 75% kasus. Kalau udah kayak gini nih kita curiga deh pasiennya sifilis. Bisa terjadi juga saya sebutkan tadi rambutnya rontok gitu ya, rambutnya rontok, terjadi alopecia non-scaring. Moth eaten alopecia namanya deh ya. Moth eaten alopecia dia pita-pita kayak gini nih rambutnya tiba-tiba ya. Terus telapak tangannya kayak gini udah kita curiga dah sifilis. Ada juga istilahnya nickel and dims, dia papul dan plak anular di mulut dan hidung, dapat juga ditemukan di penis dan skrotum ya. Banyak banget ini klinisnya kalau udah stadium yang sekunder ya. Nah, kondiloma lata itu papul-papul deh ya, atau plak mukosa penuh dengan spiroseta. Ini sangat menular ya, penuh dengan spiroseta, sangat menular. Papulnya itu lembab, datar, batas tegas dengan permukaan maserasi ya. Ini lues yang ganas di sebelah sekunder rupeoid, papul bersisik atau plak, ulcerasi. Sekarang sih udah jarang kayak gini pasiennya. Yang lebih sering itu adalah Roseola sphilitica dan juga kondiloma lata pada stadium yang sekunder. Sifilis sekunder tanpa pengobatan itu bisa terjadi 4 sampai 12 minggu dan penemuan non-kutaneus juga dapat ditemukan deh ya. Seperti limfadenopati itu sering ditemukan terjadi bilateral ya. DD-nya kalau dia sifilis sekunder adalah erupsi obat. Kita pasti curiga kayak tadi tuh ada alergi obat, tapi erupsi obat itu ada dia riwayat konsumsi obat ya dalam 8 minggu terakhir. Lalu yang kedua ada pityriasis rosea. Pityriasis rosea ini penyebabnya paling sering karena virus, dia sembuh sendiri. Lalu yang ketiga ada psoriasis, tapi kalau psoriasis dia biasanya pada area predileksi seperti dia di siku, di lutut, itu biasanya pada psoriasis ya. Dia plak tebal, tapi kalau pada sifilis sekunder, dia biasanya pasti melewati stadium primer ya. Kalau dia klinisnya adalah kondiloma lata, maka DD-nya adalah kondiloma acuminata ya. Nah ini sifilis laten, laten awal itu kurang dari 1 tahun, laten lanjut lebih dari 1 tahun. Kalau pasiennya lupa kapan berhubungan terakhir, habis itu dia nggak ada keluhan, dia PDR-TPHA-nya positif ya, dia lupa kapan berhubungan terakhir, tapi ya dia nggak ada keluhan sama sekali kecuali mungkin mata kabur gitu ya. Kita masukkan dia ke sifilis laten lanjut gitu ya.
Hmm. Nah ini ya, bila tidak dapat ditentukan waktu infeksinya, pasien dianggap sifilis laten lanjut ya. Dia ikut, kenapa sih ribet banget primer, sekunder, laten gitu ya? Karena obatnya juga nanti berbeda ya, regimennya ya, cara ngasih obatnya berbeda. Lalu follow up-nya juga berbeda untuk menentukan dia sembuh ya. Ini tersier ya, ini kalian bisa baca, tapi ini nice to know aja. Oh ya, nggak lama. Nah ini ya, tata laksana. Sebelum tata laksana, saya penunjang dulu deh. Penunjang dulu. Nih, diagnosis ya penunjangnya apa aja? Dia bisa deteksi langsung. Dia deteksi langsung sifilis primer dengan menggunakan mikroskop lapangan gelap. Kita lihat treponema pallidum, tapi dia nggak bisa diambil dari lesi oral ya, hanya lesi di kulit atau di kelamin aja. Mikroskop lapangan gelap itu treponemanya gerak-gerak jadi ya di bawah mikroskop lapangan gelap. Dark field mikroskop ini udah saya cantumkan langkah pemeriksaan mikroskop lapangan gelap. Menyingkirkan krusta dari permukaan lesi. Ini semua juga kayak gitu ya. Kalau dia pemeriksaan di kulit, kita harus menyingkirkan krustanya. Bisa dikompres pakai NS steril dan sorry NS dan kasa steril. Kita bersihkan dulu, lalu kita ambil dasarnya ya. Membersihkan permukaan lesi dengan kasa di bawah saluran steril, mencupit dasar lesi, kita ambil eksudatnya dan taruh di objek gelas deh ya, ditutup. Lalu kita kasih tetes normal salin steril, ditambahkan sebelum menutup slide yang David mikroskop ini. Begitu juga dengan pemeriksaan gram. Pemeriksaan gram juga diambil dari dasar lesi pasien. Sang tes juga kayak gitu dia ya. Kalau ada vesikel, biasanya kita pecahkan dulu. Kita susah sih kalau saya ngambil atap vesikel atau atap bula ya. Saya lebih gampang ngambil dasarnya gitu ya. Lalu preparat diperiksa dalam 5-20 menit menggunakan mikroskop lapangan pandang gelap pada sifilis ini. Pemeriksaan histopatologi bisa dilakukan pada kasus yang tidak biasa. Lalu ada namanya uji serologi. Uji serologi ini harus dilakukan pada pasien-pasien sifilis. Kenapa? Karena kita nanti untuk follow up-nya kita lihat dari uji serologi. Uji serologi itu uji serologi adalah PDRL yang kita gunakan untuk follow up dan juga untuk menyatakan pasien sembuh. Kenapa nggak TPHA? Karena TPHA akan positif seumur hidup. Ya, jadi kita pakainya PDRL ya. Uji serologi untuk sifilis meliputi uji non-treponema dan uji treponema. Uji non-treponema mendeteksi antibodi IgG dan IgM terhadap bahan lipoid yang dilepaskan dari sel penjamu yang rusak dan mungkin dari treponema pallidum. Kalau dia uji treponema, mendeteksi antibodi treponema pallidum itu sendiri. Butuh kedua uji non-treponema dan treponema untuk sebelum dia diobati deh. Karena kenapa gitu? Karena kalau dia hanya ada uji non-treponema misalnya VDRL aja, bisa aja dia false positif. False positif itu banyak pada ibu hamil ya. Ibu hamil banyak VDRL-nya positif, padahal dia nggak sifilis ya, VDRL positif. Itu namanya false positif dia ya. Jadi kita harus uji serologi non treponema dan treponema. Paling sering digunakan adalah VDRL dan yang treponema TPHA ya. VDRL ini juga digunakan seperti saya sebutkan tadi untuk follow up dan juga diagnosis terhadap pengobatan. Kapan kita nyatakan pasien sifilis itu sembuh? Kalau dia VDRL-nya atau uji serologi non-treponemanya turun 4 kali lipat. Jadi kalau awal dia 1:16 misalnya uji VDRL-nya. Eh, Setelah dia diobati dan juga setelah melewati batas follow up, dia turun menjadi 1:4. Dia kan 4 kali lipat tuh turun tuh. Kita udah sebut dia sembuh deh ya. Tapi kalau dia turun 4 kali lipat sebelum masa follow up berakhir, belum kita bisa nyatakan sembuh karena kadang-kadang pasien sifilis, misalnya masa follow up-nya 1 tahun nih, bulan ke-6 dia, bulan kedua dia turun 4 kali lipat, bulan ke-6 dia naik lagi itu sering terjadi deh ya. Jadi harus habis masa follow up dan titernya turun 4 kali lipat. Nah, selanjutnya uji serologi troponema. Paling sering kita lakukan adalah TPHA. Ini akan reaktif sepanjang hidup pasien ya. Jadi kalau mau uji pasangan, itu ujilah TPHA-nya ya. Karena dia akan reaktif seumur hidup.
Ini ya yang saya jelaskan tadi, keberhasilan pengobatan. Contoh dari 1:64 menjadi 1:16. Atau 1:16 menjadi 1:4. Ya, tapi dia harus habis masa follow up. Nah, ini untuk pengobatan, apa sih pentingnya sifilis primer, sekunder, dan laten? Karena pengobatannya ini berbeda. Dan dibedakan lagi dengan HIV dan non-HIV ya. Bedanya, kalau yang HIV lebih lama masa follow up-nya, kalau yang tidak HIV itu lebih singkat ya. Kalau dia stadium primer, first line treatment atau pengobatan pertama adalah benzathine penicillin G 2,4 juta unit. Ini akan terus ditanyakan sampai kalian dokter muda itu ya. Nanti sering keluar ini pertanyaannya. Jawabannya adalah benzathine penicillin G 2,4 juta unit IM single dose ya pada stadium primer atau sekunder yang tidak HIV. Kalau yang dengan HIV juga sama, dibedakan hanya pada saat follow up. Kalau dia nggak HIV, follow up-nya bulan 6 dan 12. Kalau yang HIV, bulan 3, 6, 9, 12, dan 24 ya, lebih panjang ya. Tapi kalau dia alergi penisilin, itu bisa kita berikan doxycycline 2 kali 100 selama 14 hari. Itu pilihannya deh ya. Nah, gimana kalau dia laten dini? Laten dini juga sama, benzathine 2,4 juta IU, IM, single dose atau doksi yang dibedakan adalah masa follow up-nya. Jadi, kalau dia tidak HIV 6, 12, dan 24. Kalau dia HIV 6, 12, 18, dan 24 ya. Yang beda adalah latihan lanjut. Apa sih bedanya? Bedanya benzathine penisilinnya disuntikan 3 kali. 3 kali selang seminggu. Misalnya hari ini hari Rebo, berarti minggu depan dia suntik lagi. Minggu depannya dia suntik lagi. Ya, 3 kali aja. Diberikan selang seminggu. Nah, beda juga doksinya. Itu doksinya sampai 28 hari untuk yang latihan lanjut ya. Apa sih yang kita takutkan setelah injeksi benzathine penisilin? Pasiennya disuruh diam dulu di rumah sakit, jangan jauh-jauh gitu ya 2 jam. Yang ditakutkan adalah reaksi jarik Alzheimer ya, bukan reaksi alergi deh ya. Reaksi jarik Alzheimer yang kita takutkan. Walaupun alergi juga takut sih, tapi kan sebelumnya udah nanya apakah ada alergi obat Anda. Lalu reaksi jaring heksamer itu apa? Dia adalah sindrom klinis yang terdiri dari demam, sakit kepala, lesi muka kutan, limfadenopati lunak, faringitis, melesa, mialgia, dan tiba-tiba dia pasiennya menggigil ya habis disuntikan. Pasien harus istirahat, diberikan cairan yang cukup, dan paracetamol juga dapat diberikan ya. Patogenesisnya masih nggak diketahui, tapi dikatakan bahwa banyak bakteri sifilis yang mati ya. Dia pelepasan lipoprotein dari organisme Treponema pallidum yang mati ya. Anafilaksis juga kita takutkan ya, mengancam nyawa sehingga penisilin harus di stop. Tapi sebelumnya kita harus tanya dulu apakah dia alergi penisilin atau enggak. Nah, penjagaan dan screening perilaku seksual yang aman penting untuk mencegah transmisi wanita hamil. Itu sekarang wanita hamil tanpa terkecuali pasti dia di screening untuk sifilis yaitu PDRL ya. PDRL, tapi kalau udah PDRL-nya positif baru kita cek TPHA-nya ya, karena banyak yang PDRL aja positif ternyata dia nggak sifilis ya, ternyata TPHA-nya negatif ya. Lalu LSL aktif secara seksual ini juga sering terkena sifilis, harus di screening setahun sekali, setiap 3 sampai 6 bulan untuk yang punya banyak pasangan ya. Lalu HIV aktif secara seksual itu setahun sekali, yang berisiko tinggi itu setiap 3 sampai 6 bulan harus di screening sifilis ya. Oke. Udah semua. Ya, Dek, ya. Ada yang mau bertanya? Sampai setengah 12, Fani ya? Nah, 12.10 dokter. Oh, iya. Ada yang mau bertanya atau udah ribet? Banyak hafalannya nanti. em, tapi nanti akan berulang lagi di semester 6. Jadi kalau kalian udah menguasai semester ini, semester 6 udah gampang lah, tinggal ngulang-ngulang lagi ya. Dan juga nanti pada saat tutor muda juga tinggal ngulang lagi karena sama materinya sama aja deh ya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Izin bertanya dokter. Ya.
Sebelumnya perkenalkan saya Nirmala dengan akhiran NIM 001. Mungkin tadi saya ada sedikit terlewat dokter pada hasil pemeriksaan PRDL itu dikatakan positif dengan nilai berapa ya dokter? Oh iya, PDRL dia ada sifatnya yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau dia kualitatif itu hanya isi positif, negatif gitu aja ya. Yang kita perlukan adalah angkanya dia titer. Kalau dia ada angkanya udah positif dia artinya walaupun berapapun itu ya. Kadang-kadang dia ada yang 1:2, itu kan rendah banget ya, kita bingung nurun 4 kali lipat. 1:2 berarti kita udah curiga dia udah pernah melakukan pengobatan dia ya. Hmm. Tapi kita gali lagi pada pasiennya, kalau dia ternyata mm, nggak pernah kayaknya doang nggak pernah dulu ya udah kita obatin aja ya. Jangan lupa cek juga TPHA-nya ya. Karena banyak yang false positif dia PDRL-nya aja positif gitu, ternyata TPH-nya negatif berarti dia bukan sifilis deh ya. Ini dinyatakan sifilis jika PDRL dan TPHA-nya dua-duanya ada angkanya atau dua-duanya positif. PDRL positif itu banyak ya pada wanita hamil ya PDRL-nya bisa positif, pada infeksi demam itu PDRL kalian bisa positif ya walaupun bukan sifilis ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Oke, silakan Ai. Ai Baik tanya sama dokter. mamahnya aja sudah. Ya, dokter. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dokter. Ya, Di Ai. sini mungkin izin bertanya, dokter. Mungkin yang sedikit kelewatan terkait dengan komplikasi pengobatan dari sifilis dokter. Apabila pasien yang mengalami reaksi dari Hersheimer nika dokter, apakah kita masih bisa memberikan benzatin penicillin ginika ya dokter, atau setelah misalnya diberikan asupan cairan dan juga paracetamol nika dokter? Mungkin sekian dokter. Iya. Kalau dia udah kena jaring Alzheimer, biasanya sih dia tidak sampai mengancam nyawa seperti anafilaksis dia. Jadi kita berikan dia paracetamol atau kita berikan aspirin biasanya ORL. Kalau dia sudah bagus kondisinya bisa langsung kita pulangkan, bisa lanjut deh. Dan pada stadium primer dan stadium sekunder dan juga laten dini kan dia cuma sekali aja ngobatinnya. Kalau dia laten lanjut baru dia 3 kali. Itu masih bisa sih kita lanjutkan. Ya. Dan dia tidak terkait dengan alergi. Kalau misalnya alergi, pasti dia ngarahnya ke anafilaktik atau dia muncul reaksi alergi lain seperti erupsi obat makulopapular, itu baru kita nanti ubah ke doksisiklin. Ya, oke. Terima kasih dokter. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Gampang kok IMS ya, tinggal dibaca. Menarik sih dia, kalau saya sih suka banget IMS ya, karena berhubungan dengan seksual-seksual gitu ya. Menarik untuk dibaca dan dihafalkan. Nanti juga di puskesmas kalian juga kompetensinya 4, jadi memang harus bisa ngobatin deh ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan ya. Ini. Jadi dokter izin untuk memimpin dokumentasi di dokter. Untuk rekan-rekan yang belum on kamera bisa di on terlebih dahulu kameranya. Baik, untuk slide pertama saya izin pimpin di dokter dalam 3, 2, 3, 2. Slide kedua, 3, 2, 3, 2. Slide ketiga, 3, 2, 1. 3, 2. Slide terakhir, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, sudah dokter. Oke, selamat belajar adik-adik, tetap semangat ya. Bentar lagi libur galungan ya. Ya, kalau gitu saya izin leave. Terima kasih untuk waktunya. Om, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Saya Masih. izin leave ya. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih banyak Oke, dokter. Terima kasih Dokter. dokter. Ma. Terima kasih banyak dokter.